I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Nyonya K berusia 19 tahun dirawat di Rumah Sakit Muni Teguh karena penyakit diabetes mellitus yang tak kunjung sembuh. Penyakit yang dideritanya selama 3 tahun semakin lama semakin parah. Beliau dibawa ke rumah sakit karena beberapa waktu lalu kaki kanannya terkena pecahan kaca dan lukanya tidak lekas sembuh. Nyonya K sudah dirawat selama 2 minggu. Nyonya K mendapat perawatan yang baik dari rumah sakit. Namun Nyonya K mengatakan bahwa beliau sudah bosan dengan penyakit yang dideritanya selama ini. Ini membuat Nyonya K sangat terpukul dan ingin mengakhiri hidupnya. Setelah ditanya perawat, Nyonya K mengatakan bahwa beliau malu dengan keadaan yang dialami dan beliau merasa lelah dengan apa yang dihadapinya. Ini membuat perawat harus mencari cara agar Nyonya K tidak lebih terpuruk dengan keadaannya. Dengan komunikasi terapeutik, perawat yakin bahwa Nyonya K akan merasa ada yang memperhatikan dan akan menarik diri untuk tidak memikirkan hal-hal yang kurang baik. Dengan begitu, perawat menasihati Nyonya K sehingga Nyonya K mau untuk bersabar dan menerima keadaan yang beliau alami saat ini. Cerita selengkapnya kita lihat di TKP. Ibu, Pak, nanti dibawa ke sana ya. Ya boleh. Selamat pagi, Bu, Pak, Dede, Pagi Sus. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Suster Anggi dan rekan saya Perawat Desa. Apakah ini benar dengan Saudara Syakira? Ini, Sus. Bagaimana keadaan Kila hari ini? Tadi malam tidurnya nyenyak nggak? Sus, tidur saya semakin cukup. Kalau boleh tahu, Kila kenapa bawa datang kasus Kila malu atau ada sesuatu nih? Atau Kila ada masalah dalam hati Kila? Coba cerita sama suster, siapa tahu suster bisa bantu. Ini Sus, anak saya tuh dia tuh malu dengan keadaannya yang dia alami saat ini, gitu. Kenapa Kila malu dengan keadaan saat ini? Ayo nak, jangan malu-malu, katanya pengen cepat sembuh. Pokoknya saya malu Sus, saya pengen mati aja. Saya juga pengen main tanpa harus dibantu-bantuin. Jangan bilang kayak gitu nak, ini jadi sedih dengannya. Udah tenang Bu. Kila saya mengerti apa yang Kila rasakan, tapi Kila tidak perlu malu dengan keadaan Kila sendiri. Dengan Kila lebih sabar, pasti akan menjalani semua ini. Kila pun terdiam. Perawat
memberikan tambahan informasi untuk memfasilitasi pasien dalam mengambil keputusan. Kila dengan pengobatan yang Kila jalani sekarang, dengan kesabaran itu akan membantu Kila untuk menyembuhkan penyakitnya. Kila tenang dulu, penyakit Kila pasti akan sembuh jika diobati. Tapi obat itu tidak akan ada gunanya jika kita juga tidak berniat dari hati bahwa kita bisa sembuh. Banyak orang di luar sana yang masih membutuhkan bantuan Kila. Kami sebagai tenaga medis juga pasti melakukan sebaik-baiknya untuk kesembuhan Kila yang terpenting. Kila niatkan di dalam hati bahwa Kila akan sembuh sehingga beraktivitas seperti biasanya. Saya akan berusaha sabar dan tegar suatu saat nanti pasti penyakit saya sembuh. Gitu, semoga Kila cepat sembuh dan Kila harus sabar supaya nanti bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih ya Sus atas motivasinya. Sama-sama Kila. Yang terpenting saya selalu berdoa untuk kesembuhan saya. Jika nanti takdir berkata lain, saya sudah siap menerimanya. Itu jelas semua yang dimiliki udah diatur sama Allah. Sekarang kita harus bisa menerimanya apapun itu nanti ke depannya. Tapi sekarang kita harus berusaha supaya kita cepat sembuh. Oke? Baik Sus. Pasien Kila pun telah menyadari bagaimana keadaan yang dialami dan beliau berusaha untuk menerimanya. Kesimpulan dari LOPK kali ini adalah untuk menjalin satu hubungan yang saling percaya, maka perawat membutuhkan komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik ini berguna untuk mengembangkan pribadi klien ke arah yang lebih positif atau adaptif dan diarahkan pada pertumbuhan klien. Pada pasien yang mengalami penyakit kronis ini, perawat harus lebih bisa bersabar untuk menuntun pasien agar keluar dari keadaan yang bisa menurunkan semangat untuk hidupnya. Thank you for watching. Bye bye.